Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Semi, NIM 2018-31119. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan profil usaha Okecik, di mana usaha itu adalah usaha saya, dan startup company Berry Kitchen dan Kandangin. Oke, baik. Perlu kita ketahui diagram penjelasan dari apa saja yang akan saya jelaskan di video kali ini. Yang pertama, ada deskripsi startup company dan profil usaha. Yang kedua, analisis startup. Yang ketiga, langkah-langkah bagi kemajuan usaha. Yang keempat, kekurangan dan kelebihan startup company jika dibandingkan dengan profil usaha saya. Dan yang terakhir, ada sumber-sumber referensi. Yang pertama, langsung saja deskripsi profil usaha dan startup company. Nah, di sini apa yang melatar belakangi saya membuat usaha ini adalah melihat makanan pokok masyarakat Indonesia yang salah satunya diolah dari unggas, ayam salah satunya. Dalam pemasaran ada banyak sekali kuliner. Namun kami melihat ayam ini merupakan konsumsi masyarakat secara umum. Daging unggas ayam ini merupakan jenis bahan olahan yang dikonsumsi sebagai menu harian di meja makan keluarga maupun di rumah makan pada umumnya. Nah, maka kami tergerak membuat inovasi baru di bidang kuliner dengan menggunakan peralatan sederhana, pengolahan sederhana, serta bahan-bahan yang mudah dijangkau. Kami berinovasi untuk mengolah ayam sebagai bahan baku utama dan di mana makanan ini kami beri nama Okecik. Adapun visi, misi, dan tujuan dari ayam geprek Okecik ini adalah menjadi warung makan ayam geprek Okecik yang kreatif dan menjadikannya sebagai pilihan utama pelanggan. Misinya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat, memberikan kepuasan terhadap pelanggan, mengembangkan inovasi demi kelangsungan dan ketahanan perusahaan, dan mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dengan para pemasok. Adapun tujuan usahanya yang dimana kami jelaskan pada awalnya, ini merupakan kecintaan kami sebagai pendiri usaha terhadap rasa makanan yang pedas dan kesukaan kami terhadap ayam. Oleh karena itu, menurut kami, apabila makanan tidak memiliki rasa pedas, maka makanan tersebut kurang sedap. Untuk itu, kami ingin menunjukkan kepada masyarakat sekitar bahwa makanan pedas itu enak, apalagi dipadukan dengan ayam goreng crispy yang gurih. Nah, adapun startup yang saya lihat di sini ada dua. Berikut ini adalah kedua startupnya. Yang pertama ada Kandangin. Apa itu Kandangin? Kandangin hadir atas dasar kepedulian untuk membantu para peternak mendapatkan suntikan modal. Peternak adalah sekelompok pahlawan yang terpinggirkan, padahal diketahui bahwa peran mereka sangat penting sekali dalam menjaga stabilitas kebutuhan daging nasional. Kandangin ini adalah salah satu startup yang memang memiliki kepedulian untuk membantu petani sekaligus juga membantu perekonomian nasional dan menstabilkan pasokan daging. Adapun skema yang ditawarkan oleh Kandangin adalah investasi dengan basis syariah. Nah, yang kedua ada Berry Kitchen. Berry Kitchen ini merupakan online catering, bento, dan snack yang menjual berbagai macam jenis makanan untuk kebutuhan baik makan siang, makan malam, ataupun waktu-waktu santai. Catering Berry Kitchen memungkinkan kita untuk memilih sendiri menu makan siang sesuai selera kita. Setiap hari, catering ini menawarkan lebih dari 15 pilihan menu yang dapat dikombinasikan dan semuanya ini dapat kita pesan melalui situsnya secara langsung, yaitu berrykitchen.com. Berry Kitchen ini menyediakan berbagai macam paket menu pilihan yang bisa diorder dan diantarkan saat itu juga. Berry Kitchen menawarkan berbagai variasi menu mulai dari masakan Chinese, Indonesian, dan Western. Dibuat dari bahan-bahan premium dan resep yang special cook untuk dipesan baik untuk kebutuhan event ataupun kebutuhan personal. Selanjutnya
Analisis startup. Apa yang perlu saya analisis di sini? Yang pertama dari Berry Kitchen kita analisis SWOT-nya. Analisis SWOT Berry Kitchen. Yang pertama adalah strength. Berry Kitchen ini menyediakan berbagai varian menu dari makanan berat sampai snack. Yang kedua, customer tidak perlu keluar rumah atau kantor untuk membeli makan siang. Dan yang ketiga, dalam website Berry Kitchen, pada setiap menunya terdapat deskripsi menu tersebut sehingga customer bisa membayangkan bagaimana rasanya. Lalu selanjutnya ada weakness. Sayangnya saat ini Berry Kitchen hanya mampu melayani wilayah Jakarta saja karena Berry Kitchen sama sekali tidak memberikan bahan pengawet pada makanannya sehingga makanan tidak bisa tahan lama. Adapun opportunity-nya, saat ini memang banyak sekali bisnis catering. Tapi Berry Kitchen sering sekali mengadakan promo-promo menarik untuk menarik pelanggannya. Berry Kitchen menawarkan pelanggan dengan cukup membeli poin yang ditawarkan, baik itu 15 poin, 50 atau 100 poin yang kemudian dapat ditukarkan dengan pilihan dari 15 menu yang telah dia sediakan. Dan yang terakhir adalah tips. Berry Kitchen harus mempersiapkan diri dari pesaing-pesaing lainnya. Misalnya jaminan sampai di customer dalam waktu singkat atau strategi-strategi lainnya agar Berry Kitchen akan terus eksis. Selanjutnya dari analisis kandangin. Perlu kita ketahui, kandangin ini merupakan sebuah platform investasi peternakan syariah berbasis sosial yang didukung oleh teknologi. Kandangin ingin membantu sebuah platform investasi yang sustainable dan saling menguntungkan. Adapun akad jual beli yang dilakukan oleh kandangin ialah al-mudarabah, al-muqayyadah, merupakan sebuah bentuk akad permodalan kerjasama usaha antar dua pihak yang menyebabkan pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Syahibul Mal akan memberikan batasan atas dana yang diinvestasikan. Mudarib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan Syahibul Mal. Misalnya hanya untuk jenis usaha tertentu, tempat tertentu, waktu tertentu, dan lainnya. Namun, keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan dan kelalaian pengelola, maka pengelola yang akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah bagi kemajuan usaha. Langkah-langkah yang saya ambil bagi kemajuan usahanya dapat kita lihat di sini. Yang pertama ada mengadakan kerjasama dengan startup kandangin. Mengapa startup kandangin? Karena menurut saya startup ini sudah menjamin penyembelihan hewan yang sehat serta halal. Kemudian kita juga dapat memantau perkembangan ternak dengan fleksibel, hanya dengan melihatnya melalui via gadget tanpa perlu ke tempatnya langsung. Kemudian sistem bagi hasil yang digunakan juga telah menggunakan konsep syariah. Ini adalah bagian dari program investasi syariah berbasis teknologi. Kemudian adapun langkah yang kedua yang saya ambil, membuat website seperti startup Berry Kitchen. Nah, website Berry Kitchen, perlu kita ketahui bahwa Berry Kitchen ini telah diakuisisi oleh Yummy Box. Namun, tidak dapat kita pungkiri bahwa Berry Kitchen pada mulanya mampu bersaing dengan catering lain karena Berry Kitchen mampu membuat website yang menarik dan mudah dipahami oleh penggunanya. Nah, dari gambar ini kita lihat website awal dari Berry Kitchen. Nah, namun yang diakuisisi Berry Kitchen oleh Yummy Box membuat website startup catering ini semakin menarik dan berevolusi setiap waktu serta mengikuti perkembangan pasar online secara up to date. Nah, adapun langkah yang ketiga yang saya ambil adalah memperbanyak pelanggan dengan sering membuat promo dan pemasaran online. Nah, promo dan teknik pemasaran ala Berry Kitchen. Berry Kitchen menawarkan pelanggan cukup membeli poin yang ditawarkan, yaitu 15 poin, 5 poin, dan 100 yang kemudian dapat ditukarkan dengan pilihan dari 15 menu seperti nasi putih atau merah.
Nah, promo ini tentu sangat menarik bagi pelanggan. Dengan kita hanya membeli poin, lalu menukarkannya dengan makanan sehat yang telah disediakan oleh Berry Kitchen. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan startup company dibandingkan profil usaha yang saya miliki. Nah, menurut saya kelebihan dan kekurangan startup company dibanding profil usaha Okecik ini adalah yang pertama, dari segi kelebihan Berry Kitchen dan Kandangin. Dari segi pemasaran, keduanya tentu kita sudah tahu mereka berdua sudah memiliki website yang sangat menarik dan mudah dipahami oleh konsumen. Berry Kitchen juga dapat menakar berapa besar dari kalori dan gizi yang terdapat pada makanan, sehingga makanan yang disajikan dijamin kualitas dan kesehatannya. Nah, kemudian startup Kandangin juga sudah menjamin hewan ternaknya sehat serta dapat dipantau dengan mudah hanya melalui gadget. Penyembelian dan akad jual beli yang dilakukan pun terjamin kebersihan dan kehalalannya. Sedangkan kekurangan kedua startup company menurut saya dari yang saya lihat di atas dibandingkan dengan profil usaha saya adalah yang pertama, dari Okecik sendiri harga dari Okecik tergolong murah dan terjangkau. Kedua, ketersediaan makanan di Okecik ini tentu saja fresh from the oven dan juga tersedia setiap harinya jika dibandingkan dengan Berry Kitchen di mana justru kita harus memesan makanan sehari sebelumnya. Oke, selanjutnya yang terakhir sumber-sumber referensi yang saya gunakan. Ini dia sumber-sumber referensinya. Nah, ada banyak sumber referensi yang saya gunakan, namun yang saya tampilkan ini hanya beberapa. Oke, jadi itu dia sekian video penjelasan mengenai perbandingan profil usaha saya dan startup Berry Company dan Kandangin. Semoga ini dapat membuat kita lebih mengerti tentang startup company dan dunia-dunia startup company. Sekian dari pembahasan video saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.